Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jemaah sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah sepanjang malam kita dipegang sepenuhnya oleh Allah roh kita. Allah kembalikan hari ini di pagi ini, kemudian kita memujinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah setelah nikmat kita dibangunkan dari perjalanan mimpi kita. Bagi yang punya mimpi tadi malam, bagi yang belum dibarokahi mimpi, mudah-mudahan tetap tidurnya bagian di antara nikmat yang mesti disyukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung rakaat pertama tadi Allah menyinggung kita. Washkuru nikmatallah. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini sebelumnya Allah sampaikan tentang halal dan haram. Bahkan di rakaat kedua juga tadi diulang, halal dan haramnya ditekankan kepada kita sekalian. Jamaah hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Hatta nikmat kita bisa pejamkan mata dengan sepenuhnya kita memejamkan mata, maka kemudian menjadikan kita menjadi segar kembali di pagi harinya. Tidur ini bagian di antara obat yang Allah hadirkan buat kita, terutama buat orang yang mungkin hari-harinya banyak berpikir, yang semua kemampuan yang dia dapatnya itu adalah dengan berpikirnya yang banyak. Maka dengan adanya tidur kemudian menjadi sebab kembali insyaallah alat berpikirnya atau indera berpikirnya akan kembali tajam sebagaimana di sebelum-sebelumnya. Kita yang mungkin tidak terlalu banyak memanfaatkan tentang berpikir karena mungkin dengan fisik kita, maka kemudian tidur pun dapat kembali memulihkan otot-otot yang tadinya banyak kita gunakan. Dengan tidur insyaallah kembali menguat kembali. Jemaah hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita hari ini entah di hari yang keberapa kalau kita menghitungnya, tapi sungguh kita tidak akan pernah ditanya di hari keberapa kita melakukan apa. Di hari keberapa dalam kehidupan kita melakukan sesuatu yang Allah benci, yang Allah murkai. Tapi cukuplah Allah kemudian menilai setiap yang kita lakukan itu hanya berdasarkan apa saja yang kita kerjakan, bukan dari hari-harinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, semoga kesempatan kali ini menjadi di antara penyebab malaikat-malaikat Allah itu hadir kembali menjumpai kita. Berulang kali sebagaimana disampaikan bahwa malaikat maut pun menjumpai kita, sampai-sampai dikatakan ada yang 70 kali menjenguk kita, ada yang minimal 3 kali menjenguk kita dalam setiap harinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah keberkahan yang Allah turunkan pagi ini, yakni kita sambut dengan kalimat Allahumma sayyiban nafi'an. Tidak ada yang kemudian tidak baik yang Allah berikan pada kita. Cuman kadangkala ketika air itu berlebih, bukan berarti airnya yang keliru. Mungkin kitalah yang kurang antisipasi, baik di lingkungan kita atau secara pribadi kita. Tidak ada kemudian kategori kita akan menyalahkan ini airnya yang datang yang keliru, ini Allah yang turunkan yang salah. Enggak. Alhamdulillah jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap salawat kita menjadi satu di antara bentuk kita betul-betul mencintai beliau, dan berharap nantinya setiap salawat itu menjadi satu sebab Allah mudahkan kembali lisan kita berucap dan kembali bahkan indera kita langsung menatap. Inilah Rasulullah SAW dan kami umat Rasulullah SAW.
Jamaah hadirin rahimakumullah. Pertemuan kali ini insyaallah sekedar mengulang. Dan kemarin di Jumat sudah disampaikan, ini mengulang materi yang kemarin. Hanya kalau Jumatan itu kan kita langsung dengan poin utamanya. Kalau di kesempatan yang agak panjang begini, kita bisa mencari apa-apa sebelum kemudian poin utama itu tersampaikan menjadi bekal utama. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ini mengambil tadabbur kita di surah Al-Mulk ayat yang kedua. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jamaah rahimakumullah. Lembar-lembar kehidupan kita ini bukan lembar-lembar yang kosong. Sebagaimana kita jumpai setiap harinya, setiap orang itu punya persoalan yang berbeda. Ada yang soal kehidupannya itu masih mengerjakan soal yang kemarin, ada yang bahkan soal kemarin belum selesai, sudah Allah susulkan kembali dengan soal yang baru di hari itu. Atau mungkin bisa jadi soal yang muncul di hari ini itu persoalan yang mungkin sekian hari yang lalu sudah pernah Allah hadirkan buat kita, atau sekian tahun yang lalu pernah hadir pada kita. Jamaah rahimakumullah, kita menjumpai anak-anak kita ketika ujian, seorang guru atau mungkin orang tua murid ketika menjemput atau mengantar anaknya, ketika ada ujian biasanya dituliskan dengan spanduk. Kalau hari ini, kalau dulu zaman kita dulu ditulis di papan tulis dengan kapur putih, harap tenang, ada ujian. Ini jadi pertanda. Sebenarnya kalimat yang sederhana itu adalah terjemahan diambil dari surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Cuman disingkat oleh kita ketimuran Indonesia di sekolah itu didapatinya harap tenang ada ujian. Nanti terakhirnya yang tidak dituliskan di situ ketika seorang guru menyampaikan yang sudah selesai boleh pulang. Ini murni terjemah dari 3 ayat itu. Cuman kadang kita lupa untuk mencarinya karena dianggap ini sudah biasa. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kalaulah di awal tadi disampaikan bahwasanya Allah ciptakan kehidupan ini liyabluwakum, untuk menguji kita. Seluruh lembar kehidupan kita ini lembar ujian yang kita mesti fokus untuk menyelesaikannya dengan baik. Ada ujian itu mudah kita lalui, ada yang ujian itu agak berat untuk kita sempurna menyelesaikannya dengan baik. Sama di sekolah anak-anak kita walaupun sudah dipelajari 6 atau 3 bulan sebelumnya, atau mungkin kalau per semester 6 bulan sebelumnya sudah diajarkan oleh gurunya. Cuman karena proses kehidupan di sekolah itu juga banyak yang ditemui, maka kadangkala soal satu pun itu kadang tidak mudah untuk diselesaikan. Kita juga sama. Padahal kita sudah punya contoh sebelumnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan, lembar ujian itu sudah Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 155. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiriz sabirin." Harap tenang kalau ada ujian. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang tenang. Siapa itu? Yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, kalau semua yang tadi itu datang kepadanya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun, Pak. Kalau sudah selesai nanti pulang. Jamaah hadirin rahimakumullah. Lembar-lembar ujian kita itu soal-soalnya sudah Allah berikan kisi-kisinya. Kita yang dihadirkan dalam kehidupan ini memang di sisi yang lain Allah gembirakan kita. Allah ciptakan kita. Allah berikan juga penggembiranya. Mungkin soal-soal kita kalau tadi disampaikan di ayat yang 155, sungguh Allah akan memuji kita dengan sesuatu. Di antaranya al-khauf,
Ada orang yang khawatir dalam kehidupannya, mungkin soal utama dia adalah ketika seorang remaja. Alhamdulillah yang hadir di sini para remaja di sekian tahun yang lalu. Yang dulu juga sama mengkhawatirkan, bagaimana kalau saya suka dengan seseorang, lamaran saya ditolak oleh calon mertua. Itu juga persoalan kita dulu. Karena tidak ada yang remaja, jadi nggak sampaikan itu Pak untuk remaja, untuk kita di masa tahun yang lalu. Setelah yang lain mungkin punya persoalan yang berbeda dengan kita. Ada yang sudah lulus kuliah. Persoalan berikutnya sudah mulai merencanakan akan melamar ke sini untuk pekerjaan. Khawatir kalau kemudian juga tidak langsung diterima atau bahkan mungkin tertolak, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Bahkan setelah diterima ada lagi kekhawatiran yang lain. Jangan-jangan teman saya ada yang iri dengan saya. Peningkatan saya luar biasa yang cepat. Hari ini saya jumpai salah seorang karyawan di BUMN kita. Orang itu begitu kami bertemu dengan beliau ini, ibaratnya masih baru masuk di lembaga itu. Setelah sekian tahun, teman-temannya masih sama dengan level yang sebelumnya, baru sekelas supervisor. Tapi yang ini melesatnya jauh. Baik karena beliau orangnya aktif, menjumpai siapa-siapa yang kira-kira bisa membangkitkan kembali semangatnya untuk tetap mengejar karirnya. Maka di usia yang sama dengan teman-teman yang masuk di perusahaan itu, beliau sudah jauh meninggalkan teman-teman yang lain. Padahal kalau dulu biasanya hierarki di perusahaan ini, kalau lah masuk bersamaan di tahun ini, maka sekian tahun berikutnya dia akan sama-sama naik ke level berikutnya. Tapi beliau sudah melampaui level-level itu dengan banyaknya prestasi yang didapati. Jamaah hadirin rahimakumullah. Banyak orang bekerja itu juga kekhawatirannya banyak. Kalaulah kemudian digaji sekian, maka kehidupanku sekian. Khawatir kemudian tidak cukup. Maka Allah sampaikan yang pertama adalah bisyai'im minal khauf, sesuatu yang itu menjadikan dirinya khawatir, bahkan rasa takut itu menyelimuti sepanjang kehidupannya. Ini sudah soal pertama yang Allah sampaikan pada kita. Jadi sampai hari ini kita yang merasa tenang-tenang, sebenarnya mungkin tenang itu karena kita mengambil, kan sudah ada Allah yang akan bantu setiap persoalan kita. Iya, bagi kita Pak yang paham. Bagi teman-teman kita yang belum terlalu memaknai ayat itu, mungkin agak keberatan dengan setiap soal-soal yang Allah berikan dalam kehidupannya di hari-hari ini. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian soal kedua, al-ju', mungkin kita tidak akan kelaparan hari ini. Tapi karena ayat ini bukan hanya untuk kita di lokasi ini, di tempat ini berlaku Pak, dimanapun. Hari ini saudara kita yang di Gaza begitu khawatir kalau kelaparan itu menimpanya. Sampai-sampai apa saja yang mampu, yang bisa dimakan pun dimakan. Mungkin tidak di Gaza, di tempat lain. Ada yang bahkan sekedar tanah liat, kemudian dibentuk gepeng dan dijemur, begitu kering kemudian dimakan. Saking khawatirnya tidak bertahan dalam kehidupan ini, itu pun dimakan. Kita mungkin tidak melakukan itu. Kenapa? Allah berikan kita rasa aman. Dengan aman itu kita beraktivitas untuk menghadirkan maisha yang bisa kita nikmati untuk diri dan keluarga. Jamaah hadirin rahimakumullah. Yang inilah kemudian bukan berarti kita yang tenang ini, yang aman ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita itu sebagaimana Nabi sampaikan para sahabat yang punya kecukupan ekonomi hari itu. Kata Nabi begini, Abughuni du'afa'akum. Ini perintah langsung. Artinya bukan sekedar anjuran. Ini sudah setengah perintah wajib bagi orang yang punya kecukupan harta, apalagi lebih dari sekedar cukup. Abughuni du'afa'akum, kata Nabi. Cari dan temui orang-orang dhaif dari saudara-saudara kalian, dari kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan ungkapan yang Allah sampaikan kepada beliau, fa innakum turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kata Allah, sesungguhnya Allah menitipkan amanah berupa rezeki itu kepada kalian. Antum turzaqun wa tunsarun
bidu'afaakum. Aku titipkan rezeki yang membuatmu merasa cukup itu adalah karena ada orang-orang lemah di sekitar kalian. Lemah dalam arti belum mendapati bagaimana polanya dia mencukupkan kehidupannya, belum mampu mencukupkan kehidupan ekonominya. Oleh karena itu, dengan harta yang kau titip kepadamu, abghuni du'afaakum, cari, temui. Lalu ngapain? Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Baik kita berikan pekerjaan, atau mungkin untuk hari itu kita lepaskan rasa dahaganya, atau rasa kekhawatirannya kita berikan keamanan. Masya Allah jamaah rahmatullah. Di sore sampai maghrib tadi malam itu ada diskusi di satu grup WA. Yang informasinya ini cukup memukul bagi orang-orang yang mungkin paham dengan diantara ayat-ayat dan yang Nabi sampaikan dari hadis-hadisnya. Ada seorang anak berusia 17 tahun kurang lebih, yang hari ini semoga mungkin pagi ini sudah ada yang ngambil kalau anaknya mau. Di diskusi itu sudah ada beberapa kesimpulan, diantaranya kalau dia mau akan saya kembalikan ke sekolah karena sempat putus sekolah, akan saya biayai semoga mampu. Atau yang lain mengatakan kalau dia mau masuk di pesantren, menjadi pembimbing di pesantren, atau sambil sekolah dia di situ sekaligus bekerja. Di antara diskusi itu isinya, anak ini Pak, orang tuanya merantau. Perantauannya kurang lebih satu dari daerah Sulawesi yang ibu, kemudian suaminya dari daerah NTB. Kemudian menetap di Balikpapan dengan posisi rumah kontrak. Begitu istri meninggal, berikutnya mungkin karena si ayah tidak diceritakan, kemudian di diskusi itu lupa tidak menanyakan juga. Anak ini hari ini dan beberapa hari yang lalu ternyata tinggalnya di Masjid Al-Ansor dekat kita. Di Masjid Al-Ansor itu ternyata belum diketahui karena anak ini sekedar tinggal dan tidur saja di emperan masjid di teras. Sebelum ada yang nanya-nanya, baru sore kemarin lah ketahuan kalau ternyata tinggalnya di situ bukan karena sengaja untuk menggelandang, tapi karena memang tempat tinggal kami itu harus ditinggalkan karena kami nggak punya pekerjaan, ibu tidak ada, ayah tidak ada, intinya begitu. Kalau ibu tidak adanya karena meninggal. Jamaah hadirin rahimakumullah, ini jadi pukulan bagi kita yang tahu bagaimana kemudian ada saudara kita, saudara dari anak dari saudara kita kemudian di kondisi ini. Ini jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami yang kemudian mengetahui itu apa yang harus kita lakukan. Kenapa kemudian setelah dengan hadis yang tadi bagi orang-orang yang punya kecukupan, Allah menitipkan kalimatnya pada Rasulullah SAW, abghuni du'afaakum, temui, cari sampai ketemu orang-orang lemah di antara kalian itu. Karena sekali lagi Allah menitipkan kalimat berikutnya pada Nabi, innakum turzaqun wa tunsarun. Kalian itu kata Nabi diberikan rezeki yang berkecukupan itu dan kalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bi du'afaikum. Bi ini Pak, kalau dalam kalimat bahasa Arab kita luaskan itu, bi itu bukan sekedar dengan maknanya. Ada disebabkan, ada karena. Jadi bidu'afaikum itu artinya karena ada orang-orang dhaif, orang-orang lemah di sekitar kalian. Temui itu dan lakukan yang terbaik untuk mereka. Kita Pak yang hari-hari ini mungkin merasa berkecukupan, tanpa kita menganggap merasa pun insya Allah kita sudah cukup. Cukup itu tidak harus kemudian karena saya belum cukup nih, karena mau beli rumah yang itu belum bisa. Sementara sudah ada misalkan begitu. Bagi orang yang kata Nabi SAW, kalau dia menjumpai dirinya di posisi miskin, miskin dalam arti masih cukup untuk makan, ada yang dimakan hari itu, melihat saudaranya yang lebih di bawahnya, kalian masih punya kesempatan untuk berbagi dengan mereka. Hatta sekiranya barang itu cuma satu, ayo dibagi dua. Sampai segitunya Nabi memberikan pelajaran pada kita. Jamaah hadirin rahimakumullah. Dan ini pun nampak terjadi ketika dahulu masa hijrah ke Madinah itu. Ketika saat itu muhajirin itu di posisi yang lemah semua. Tidak peduli itu Abdurrahman bin Auf. Walaupun kekayaannya di Makkah itu banyak, tapi beliau tidak membawa
sejumput pun kalau bahasa kita nggak bawa, kecuali sekedar yang melekat dan apa yang mampu dibawa hari itu, dan habis buat perbekalan hanya beberapa hari. Apa yang dilakukan oleh saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW? Wahai saudaraku, aku ini punya istri 4, kamu kan nggak punya. Dari istriku yang 4 ini, kamu pilih salah satu, yang mana kamu suka, ambil. Itu Pak, istri yang begitu berat diperjuangkan seseorang. Ini 4 istrinya boleh dipilih. Aku ini punya harta banyak. Kamu mau seberapa? Sampai segitunya itu berbagi. Kenapa? Dilihatnya siapapun muhajirin hari itu nggak bawa apa-apa. Sekedar untuk bekal perjalanan. Kalau baju yang sekedar yang sedang dipakai, itu saja yang dilihat. Semua muhajirin hari itu bagian dari du'afa. Tanda kutip, walaupun sebenarnya di rumah di Makkah itu banyak kekayaan yang ditinggal, tapi ketika hijrah itu sebagaimana perjanjiannya tidak diperkenankan oleh orang-orang Quraisy untuk membawa perbekalan lebih, sekedar untuk menunjang perjalanan. Jamaah rahimakumullah, adakah di antara kita ketika kita jumpai saudara kita tahu kondisinya betul-betul sebagaimana yang dia memang layak mendapatkan itu, pernahkah kita menyampaikan, Mas, sampean kan posisinya begini, aku punya harta sekian, kamu mau ngambil seberapa, silahkan. Pernah kita jumpai Pak begini? Atau diri kita pernah melakukan itu? Semoga ada yang pernah dan kemudian kejadian. Allah akan besarkan kemudian itu di hadapan Allah sebagai bentuk apresiasi terhadap pedulinya pada saudaranya. Tidak usahlah mungkin hak istri Pak. Hak istri itu berat kalau kita lakukan. Karena satu, kita nggak punya istri lebih dari 1. Kenapa? Berat hari ini untuk menikah lagi, itu berat. Kenapa? Beratnya ditentang. Bukan karena tidak ada ayatnya. Penentangan itu terjadi dalam diri kita. Saya Pak mau melakukan itu, wah nggak mungkin. Kenapa? Banyak yang harus dipertimbangkan. Yang satu saja belum adil. Kadang kita mau mengutamakan diri kita. Kalau keadilan itu kita yang menilai. Apalagi kita akan menilai harta. Jamaah rahimakumullah. Tapi alhamdulillah di beberapa tempat itu banyak yang saya memang jumpai orang-orang itu, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Tidak mengatakan, Ustadz saya ini punya ini sekian, Ustadz mau yang mana? Ada yang begitu. Kalau ditawari begitu saya nggak berani Pak. Bapak ikhlasnya yang mana? Kalau saya milih nanti bahasa narasinya berbeda. Memang materi Ustadznya ya. Ada kita jumpa begitu. Jamaah rahimakumullah. Yang kenyataan sampai hari ini kenapa saya belum berganti kendaraan? Ini kendaraan dikasih orang. Karena niatnya memang Ustadz ini pakai kemanapun perjalanan Ustadz, khususnya di daerah-daerah dakwah, silahkan. Itu motor itu udah berapa tahun saya pegang. Motor pegang istri juga sama. Motor yang dipegangkan ke teman juga sama. Dikasih orang. Bahkan ada satu di rumah belum ada yang pakai. Itu yang kemudian saya merasa, ini kok motor belum ada yang pakai. Kenapa nggak dipakai? Teman-teman yang saya lihat membutuhkan itu ternyata nggak mau dengan motor yang ini. Kenapa? Ini seleranya dulu bagus, sekarang sudah ketinggalan model. Sehingga banyak yang bahkan semua ditawari tidak mau. Akhirnya dia istirahat. Jamaah rahimakumullah. Tapi kami berdoa semoga walaupun belum menggelinding bannya di perjalanan, semoga tetap pahalanya Allah catatkan pada yang sudah menitipkan itu pada saya. Nitipnya sebenarnya bukan untuk orang lain, Ustadz tolong dipakai. Cuman karena perawatannya agak-agak, jadi agak saya taruh juga akhirnya itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Abuhuni du'afa'akum. Cari dan temui orang-orang yang lemah secara ekonomi, lemah secara keilmuan, lemah dari sisi agamanya, temui semuanya. Tapi hadis ini yang pertama memang khusus bagi orang-orang yang punya kelebihan atau kecukupan ekonomi hari itu. Nabi sampaikan, abuhuni du'afa'akum, karena di ujung hadisnya fa innakum turzaqun, karena engkau dititipkan rezeki oleh Allah, wa tunsarun, dan diberikan pertolongan terhadap dirimu dan rezeki-rezeki yang Allah titipkan itu karena ada orang-orang du'afa di sekitar kalian. Temui itu, maksud Allah itu hartamu jangan hanya berputar pada dirimu saja. Jamaah hadirin rahimakumullah.
Kenapa demikian perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sampaikan pada kita sekalian? Kita juga membaca innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Jangan pernah ada di antara kita satu sama lain yang bersaudara itu kemudian merasa ada yang tidak enak, ada yang berat hati, bahkan ada yang benci sehingga tidak mau berbagi, padahal jelas dia membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Di hadis lain Nabi menyampaikan bahwa ini hadis dari Ibnu Umar, kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Karenanya kata Nabi, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim yang bersaudara itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala saling mendolimi. Biarkan aja dia. Dia masih muda, kakinya masih kuat, tenaganya masih banyak. Kok sudah minta-minta? Kalau minta-minta memang kita tidak diperkenankan, Pak, untuk memberi. Di banyak pendapatnya para ulama itu, hadis-hadis itu disampaikan oleh para ulama bahwasanya yang miskin itu bukan orang yang meminta-minta, tapi yang miskin yang tahu posisinya justru dia menyembunyikan dirinya dari kemiskinan itu, dia tidak keluar rumah untuk menadahkan tangannya. Silahkan kalian miskin, kata para ulama, tapi jangan sampai meminta-minta. Yang salah, kenapa kemiskinan itu berlanjut? Karena orang sekitarnya diam. Jamaah rahimakumullah, ini semua lembar ujian yang sudah menjadi proses kehidupan yang mesti kita selesaikan baik-baik. Kalau kita bercerita tentang kemiskinan, wacana di kampung kita nih akan mengurangi kelahiran dengan jalan salah satunya vasektomi. Na'udzubillah. Islam mengentaskan kemiskinan tidak dengan cara membatasi kelahiran atau bahkan menghentikan kelahiran. Vasektomi itu berat buat laki-laki, Pak. Karena bagaimanapun mungkin dia, maaf kalau kita berbahasa ke arah situ dulu, mungkin kita mengalami hal yang kita inginkan ketika bersama dengan istri. Selesai memang iya, tapi kan nggak keluar. Tersimpan di bagian di mana itu dikelola di buah zakar kita, itu enggak keluar. Vasektomi itu menyiksa di situ. Jemaah hadirin rahimakumullah, ini mudaratnya besar. Kalau kemudian berikutnya dijadikan syarat untuk mendapatkan bantuan, wah, kan sudah mulai ke arah sana dipersyaratkan. Yang mendapatkan bantuan nanti dia yang mau untuk bervasektomi. Jamaah rahimakumullah, tidak dengan cara itulah kemudian Islam itu mengentaskan kemiskinan. Salah satu diantaranya pengelolaan harta negara itu jadi milik umum, tapi dikelola oleh negara. Hasilnya nanti baik untuk pekerjanya, selebihnya dibagi kepada seluruh masyarakatnya. Minimal kita dapati harga jangan dimahalkan. Apa-apa diatur oleh negara. Syukur-syukur dengan subsidi itu betul-betul masih berjalan. Na'udzubillah kalau kemudian itu terjadi di luar apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, orang muslim itu kata Nabi, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak akan mendolimi dan tidak akan membiarkan dia. Apa dibiarkan? Yuslimuhu itu begini. Kita ini berislam. Islam itu artinya berserah diri. Berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Yuslim, salama yuslim, menyelamatkan dirinya. Yuslimuhu ini artinya tidak membiarkan kalau ada saudara muslimnya ada di genggaman musuhnya. Atau ada orang yang bermusuhan dengannya lalu kita diam saja. Tetangga kita nih tiba-tiba datang. Ada orang berkendara, badan besar, pakai jaket hitam misal, tiba-tiba teriak-teriak gedor-gedor pintu. Kemudian keluar rumah tuan rumahnya, kamu ini ngambil motor, ngambil kendaraan, mengambil aja nggak bayar-bayar misalkan begitu. Teriak-teriak depan rumah. Tujuannya untuk membuat si tetangga ini malu dengan seluruh tetangga yang lainnya agar dia mau bayar. Atau dengan cara lain kalau sekarang
siapa di nomor kontaknya si tetangga itu dapat info yang sama, dia dipermalukan. Ini tetanggamu nih punya utang nggak membayar begini-begini, semua dengan cara-cara yang seperti itu. Kita Pak jangan sampai yuslimuhu, membiarkan itu terjadi pada tetangga kita. Yang kita bisa lakukan kalau berupa WA tadi, berikan penjelasan. Tidak usah direspon yang begini dengan hati terlalu dalam. Kalau kamu nanti punya uang, silakan dibayar. Tidak usah merasa malu dan sungkan dengan kami tetanggamu. Kami juga pernah mengalami hal yang sama. Besarkan hatinya, merasa, oh tetanggaku ternyata masih peduli denganku. Minimal itu dulu. Kalau ternyata cuman kecil saja kita bisa selesaikan, itu hal besar yang mampu untuk kita dapati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin rahimakumullah. Terutama ketika secara fisik orang itu kadang datang menghina tetangga kita, keluarga kita, bahkan memukul bisa jadi. Banyaknya dulu kita temui orang-orang bekerja di tempat itu kemudian karena kesalahan yang kecil sampai dipukuli, tendangi, dan orang sekitarnya menonton saja, seakan-akan menyalahkan juga dia. Kata Nabi, la yuslimuhu, orang muslim gak akan membiarkan saudara muslimnya dikuasai oleh musuhnya. Minimal ada hal yang kita lakukan, mencegah kalau dia dipukuli. Ceritakan baik-baik, jelaskan dengan baik. Kalau emang dia salah, kesalahannya apa? Apakah harus dipukuli begini? Jadi kita nggak diam. Jangan sampai, wah salah kamu kalau begitu. Mungkin benar salah, mungkin dia ngambil barang, tidak beli atau langsung ngambil bawa pulang. Kita cari dulu sebabnya kenapa dia begitu. Akan kembali pada kita. Jangan sampai saudara jelas-jelas muslim ini kita biarkan dalam genggaman musuhnya. Kalau di genggaman musuh, Pak, apa saja musuh lakukan itu menjadi hak musuh. Dan kita berdosa kalau sekedar menonton saja. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita lakukan ini? Ini lembar-lembar ujian yang Allah hadirkan di depan kita. Mampu berbuat baik enggak kita? Ada enggak ahsanu amala yang ingin kita lakukan di situ? Jamaah hadirin rahimakumullah. Nabi kembali mengatakan, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Orang yang menyediakan dirinya, mampu memberikan pertolongan pada setiap hajat saudara-saudaranya, kana Allah fi hajatihi. Allah juga akan berdiri kokoh untuk menyelesaikan hajat-hajatnya. Ini kita lakukan sebuah kebaikan pada saudara kita, Allah yang akan berdiri melakukan kebaikan yang sama terhadap kita, keluarga kita. Jemaah hadirin rahimakumullah, kalau sudah Allah berjanji begini melalui lisan Rasulullah SAW, maka kemudian janji yang mana lagi yang akan kita ambil sebagai pelajaran? Jemaah hadirin rahimakumullah, kembali Nabi melanjutkan kemudian hadisnya yang kemudian dikatakan bahwa waman farraja an muslim kurbatan, siapa yang mampu memberikan jalan agar kemudian saudaranya itu melewati apa yang sedang menimpa dirinya sebagai ujian atau kendala dalam kehidupannya, kata Nabi SAW, farrajallahu anhu min kurobat yaumul qiyamah. Yang mampu memberikan jalan dan solusi bagi apa yang menimpa saudaranya, Allah janji, kata Nabi, Allah akan berdiri kokoh dengan peraturannya, dengan kewenangannya nanti di hari kiamat. Orang itu dibebaskan dari apa-apa saja yang kemungkinannya berat dihadapi di masa hari kiamat. Yang kita lakukan di masa kehidupan dunia, Allah lakukan, diberikan janji di masa akhirat. Kenapa? Masa akhirat itu tidak ada yang lebih berat lagi. Beratnya kehidupan hari ini sementara. Mungkin betul-betul sampai akan memaksa diri kita sampai mau bunuh diri. Kemarin itu kami jumpai Pak, orang karena saking beratnya beban kehidupannya menurut beliau, punya utang itu 4 miliar. Direncanakan skenario terbaik untuk mendapatkan 5 miliar. Beliau punya asuransi yang kalau beliau meninggal, asuransi akan keluar sekitar 5 miliar sekecil-kecilnya. Direncanakan kematiannya. Dicatat baik-baik. Prosesnya akan begini. Sebelum masuk ke proses itu, berjumpa dengan kami di teman-teman yang memberikan sedikit pandangan bahwasanya riba itu tidak boleh. Riba itu solusinya begini.
Dibantu termasuk bagaimana utang itu bisa selesai kalau dia punya aset. Nah, Bu Lala punya aset, tapi tidak mau asetnya itu diambil oleh bank karena dia kasihan dengan keluarganya. Akhirnya beliau merencanakan kalau saya meninggal asuransi ini akan keluar sekian miliar. Direncanakan kematiannya dia akan dapat 5 miliar. Utangnya 4 miliar. Utang 4 miliar akan terbayar, aset akan tetap ada 1 miliar untuk keluarga. Itu rencananya. Dia akan mengorbankan dirinya untuk meninggalkan dunia ini. Jamaah rahimahullah. Tapi alhamdulillah, ini di awal bulan kemarin kami ketemu, Pak. Diskusi banyak yang ditentang. Lama-lama akhirnya nurut. Alhamdulillah sampai hari ini rencana itu sudah dihapus di hatinya, yang di kertas sudah dibuang jauh-jauh. Ternyata pelan-pelan bisa diselesaikan utangnya dengan cara asetmu itu kalau belum selesai dan mampu bayar hari ini dengan cash, udah asetmu jual saja untuk nutup sekian-sekiannya. Setelah ditotal, seandainya aset yang dimiliki itu terjual, tidak harus semuanya, ternyata bisa nutup 4 miliar, nggak harus bunuh diri. Jamaah rahimahullah, saking begitu beratnya, saya 4 miliar nggak kebayang dari mana saya akan bantu 4 miliar. Kami bantu dengan kalimat, kami bantu dengan kata-kata, dibantu dengan teman-teman yang lain, solusinya begini. Itu cara kita, Pak, memaknai hadis tadi, la yuslimuhu. Bahkan farrajallah, memberikan jalan solusi keluar dari masalah beratnya. Semoga yang sederhana menurut kami itu bisa nanti memberikan jalan kami di akhirat itu diangkat dari masalah-masalah besar di masa akhirat. Jamaah rahimahullah, ini diceritakan bukan untuk menunjukkan saya bisa begini, enggak. Artinya jangan pernah kita diamkan saudara kita dan kita cukup melihat saja dengan kesulitan-kesulitan dirinya. Ini lembar-lembar ujian yang sudah Allah tunjukkan pada kita. Sekali lagi jamaah rahimahullah, dari al-khawf tadi kita belum berbicara an-naqsi minal amwal wal anfus dari ayat 155 Al-Baqarah tadi. Jamaah hadirin rahimahullah. Jadi sekali lagi kata Nabi SAW, man farrajallahu, siapa yang mampu dan bisa memberikan jalan solusi bagi saudaranya yang sedang mendapati mudarat dalam kehidupannya, farrajallahu, Allah akan membebaskan dia min kurobat yaumil qiyamah. Banyaknya beban kehidupan di hari kiamat itu yang semuanya berat, tidak ada yang mudah. Inna zalzalatis sa'ah, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat dan kondisi hari kiamat sesuatu syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Yang jadi contoh kecil aja ketika kita baca di surah Al-Waqi'ah, di surah Al-Qiyam, Al-Qari'ah itu, bagaimana ketika kiamat itu terjadi, kita ini bagaikan aneh-aneh saja ditiup angin yang bisa jadi benturan dengan gunung yang segitu besar-besarnya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Lalu berikutnya kata Nabi SAW, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara muslimnya, di hari kiamat nanti Allah tutup juga dirinya dari sentuhan neraka. Atau aib-aib dunianya tidak akan diungkit kembali di masa akhirat itu nantinya. Ini kan hal-hal besar yang Nabi sampaikan pada kita dari yang Allah juga janjikan kepada kita orang-orang mukmin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi soal yang sudah Allah bentangkan dalam kehidupan kita, mungkin soal kita hari ini berbeda dengan soal yang kemarin. Sambil mengerjakan soal yang tahun lalu juga belum selesai. Soal yang saya miliki hari ini, soal dari beberapa tahun, bulan, bahkan dari beberapa tahun yang lalu, saya itu pengen, Pak, pengen untuk menapakkan kaki di Mekah Madinah itu dengan segera. Banyak saja PR-PR berikutnya itu. Sudah dilakukan begini, sudah cukup untuk begini. Tahun ini belum dapat. Padahal sekali lagi disampaikan, tahun ini Haji Akbar ini. Pengen kita, bukan karena imam kita Pak Akbar, bukan. Karena memang Haji Akbar. Di antara itu wukuf, kalau tidak keliru itu hitungannya, akan bersamaan dengan hari Jumat itu. Jamaah rahimahullah, semoga saudara-saudara kita yang hari ini sudah Allah mudahkan perjalanan,
Kuota haji terpenuhi untuk dirinya, Allah mudahkan melaksanakan ibadah di sana dengan sebaik-baiknya. Kita yang di sini, ibadah kurban kita, puasa yang kita lakukan nantinya, semoga itu menjadi bentuk kita juga mendapatkan hal besar dari Allah Subhanahu wa taala di Haji Akbar ini. Jamaah hadirin Allah, kembali kepada soal yang sudah Allah bentangkan. Kalau anak ujian itu kan melihat soal hanya mungkin ada sekitar 60 soal atau 40 soal dengan durasi waktu kadang 90 menit. Durasi waktu kita menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan ini sesuai ketetapan Allah yang masing-masing kita tidak ada yang tahu berapa tahun kita harus menyelesaikan itu. Ada yang menyelesaikan ujian sebagaimana anak-anak juga, ada yang benar-benar dikerjakan dengan baik. Ada yang juga asal-asalan. Jemaah hadirin rahimakumullah, kita pilih mana? Mendapati satu soal, akankah kita kerjakan dengan asal-asalan? Karena nanti ketika kerjakan asal bahkan mungkin keliru, ya yang keliru itu akan jadi penilaian di hadapan Allah. Sebagaimana kita kalau menilai anak-anak di sekolah ini salah, ya kita posisikan dia dengan yang salah. Kecuali kalau itu esai, uraian, sedikit mirip kita berikan nilai. Kalau sudah pilihan ganda yang nilainya cuma 1, kita tidak bisa kemudian pura-pura membenarkan itu. Jamaah hadirin rahimakumullah, apa lembar berikutnya yang Allah sampaikan kepada kita? Wa naqsim minal amwal. Ada memang orang yang nanti Allah berikan lembar kehidupannya berupa ujian, kurang hartanya. Ada yang dalam perjalanannya ada saja orang-orang dari keluarganya yang Allah minta untuk segera duluan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini semua lembar-lembar ujian yang memang sudah Allah bentangkan sejak jauh sebelum kita terlahir ke muka dunia ini. Jamaah rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melewati setiap lembar-lembar soal yang Allah berikan pada kita. Karena sesungguhnya Allah sudah menyampaikan sebagaimana anak-anak ujian itu harap tenang. Ada ujian tidak perlu terburu-buru mengerjakannya, tetap dikerjakan dengan tenang. Sama dengan kita, Allah sampaikan pada kita sekalian. Wa basyirus sabirin. Sampaikan pada orang-orang yang sabar itu. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Kalau ditimpa oleh yang tadi semua, lembar-lembar ujian tadi semua menjadi musibah buat dirinya, maka dia otomatis akan mengatakan, qalu inna lillah. Kami ini milik Allah. Ujian ini dari Allah. Dan ujian ini akan selesai bersamaan puncak-puncaknya nanti, wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menyelesaikan dengan baik, maka semoga kita kembali pada Allah di posisi yang kita inginkan. Apa itu? Setiap kita bermohon pada Allah, Allahumma ya Allah berikan kami penutup kehidupan yang baik, bi husnil khatimah. Bukankah itu yang sering kita minta? Kita sadar ini Pak, sadar betul kita akan kembali pada Allah. Cuman kadang seringkali kita lupa kembali seperti apa ya nanti saya. Nah, bagi kita insya Allah yang sudah hadir di sini, menata kehidupan kita dengan amal-amal solih, sebagaimana tujuan kita yang Allah sampaikan, ahsanu amala, menjadi orang yang memiliki amal-amal yang baik. Semoga amal-amal yang baik, pekerjaan-pekerjaan dari soal-soal yang Allah bentangkan itu kemudian kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, yang semampu kita kerjakan dengan baik. Modulnya sudah ada, bahkan contohnya juga ada. Kalau satu soal kita dapati pada diri kita, kita cari, ada enggak saudara kita yang pernah mengalami hal yang sama? Bagaimana cara dia melewati? Kita bisa nyontoh. Minimal untuk dasar kita melakukan sesuatu untuk bisa melewati itu dengan cara yang sama, bahkan mungkin bisa kita modifikasi lebih baik. Jamaah hadirin rahimakumullah. Sebelum ditutup barangkali sampai di sini dulu, semoga yang sedikit ini jadi pengingat buat kita. Kita ini sedang menapaki lembar ujian dalam kehidupan kita. Bisa saja orang lain juga memiliki ujian atau soal yang sama dengan kita. Bisa jadi memang setiap orang itu soalnya berbeda-beda. Tapi barangkali ada pengalaman yang sama, boleh nanti dibagi untuk kita sama-sama bisa melewati ujian yang bisa jadi mirip-mirip dengan itu.
Sebelum kita closing, kita tutup, barangkali ada yang didiskusikan atau ditambahkan saran pengetahuan juga disilakan. Tidak ada? Insya Allah dipaham semua Pak Nggih. Insya Allah. Alhamdulillah begini kan enak Pak. Kita ini ujian kita ini dipahami betul. Tinggal bagaimana nih Ustaz kita menata pelan-pelan. Pagi tadi Pak, saya sudah dapat lembar ujian langsung. Bangun tidur, ada lembar ujiannya. Wah, ke BDS itu agak butuh waktu loh. Tiba-tiba Allah hadirkan penyejuk di pagi hari. Nggak pakai AC ternyata terasa dingin. Masya Allah, luar biasa. Hujan ya Rob. Iya. Tapi saya harus keluar, sudah janji. Gak mungkin saya Pak tolong saya diizinkan hari ini tidak datang. Hujan Pak deras di rumah. Bahkan banjir di jalanan. Ya saya nggak WA itulah. Saya sudah janji. Balik papan kok nggak sampai Samarinda. Kenapa? Kalau Samarinda kan umumnya perjalanan hujan sebegini aja. Pengalaman kemarin itu sudah mengisi jalan itu minimal 30 cm. Kalau Balikpapan masih enggak. Kenapa? Kan masih banyak yang berbukit untuk tidak mendapatkan air yang menggenang. Kecuali kalau sedang posisi agak rendah baru ada genangan air. Sampai sini alhamdulillah nggak sampai menggenang air itu. Cuman nyiprat saja. Orang lewat langsung ke sini. Alhamdulillah menyiapkan diri dengan anti cipratan. Dengan baju-baju tahan air itu ke tubuh. Dan saya pakai baju alhamdulillah di kamar mandi sini. Sengaja nggak pakai baju dulu dari rumah, sekedar baju dalaman saja. Jamaah hadirin Allah, itu lembar ujian pertama di pagi ini. Di samping juga ada lembar ujian yang sudah datang beberapa hari yang lalu untuk diselesaikan hari ini juga. Jamaah hadirin Allah. Jadi mari kita yang sudah paham. Ada satu kalimat berikutnya yang mesti kita maknai betul-betul. Kalau anak itu ujian, kata gurunya, yang sudah selesai boleh pulang. Kadang anak itu menyelesaikan dengan baik, yang penting sudah seakan-akan terisi semua setiap nomor itu dengan jawaban dia. Sama dengan kita Pak. Allah sudah kasih durasi sekian, soal sekian sudah dihadirkan semuanya, ternyata ada yang belum diselesaikan dengan baik, tapi waktunya sudah habis, juga kita mesti pulang. Semoga kita bisa tuntaskan setiap lembar ujian ini dengan baik, dengan kategori penyelesaian juga baik. Semoga kita jumpai kalimat yang di awal tadi, ahsanu amalah. Setiap amal kita adalah ahsan. Walaupun belum tuntas, tapi nilainya ahsan. Sudah baik. Bukan aksar. Bukan karena banyaknya, tapi karena baiknya dalam penyelesaian. Jamaah hadirin Allah, semoga renungan untuk di pagi ini menjadi bagian pelajaran yang kita terus pelajari. Semoga setiap lembar ujian, jadi ingat kalau ada apa, oh ini lembar soal dari Allah. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk mengerjakannya dengan baik. Semoga engkau ridho dengan penyelesaian saya ini. Jamaah hadirin Allah, singkat mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Semoga Allah mampukan senantiasa kita, karena sebagaimana janjinya Allah akan tegak berdiri melihat kita, memberikan pertolongan selama kita juga mampu berbuat baik di sekitar kita. Yang semoga setiap perbuatan baik kita itu tidak hanya berbuah pahala buat kita saja, tapi berbuah kebaikan juga pada orang yang kita temui di sekitar kita. Sekali lagi atas khilaf dan kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah mudahkan senantiasa kehidupan kita. Allah berikan kelonggaran setiap waktu kita untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan tercatat baik-baik di catatan malaikat-malaikat Allah, yang sekaligus juga Allah mencatatkan dengan server khususnya yang nanti dikombinasi sebagai penilaian mana yang cukup dimaafkan, mana yang cukup dengan sentuhan sudah bisa selesai dan mendapati predikat terbaik. Akramakum indallahi atqakum, yang terbaik adalah yang banyak takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.